Tetapi di sana itu ada keunikan lain di SPH. Nah, Sepertinya ada rumah 308. Apa itu Pak? Itu ya kamarnya Nyai Roro Kidul. iya, tadi saya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di konten kita, yaitu Si Paling Production. Dan sekarang adalah episode Si Paling Horor. Jadi kita bakal nanya-nanya terkait di daerah sini. Kebetulan kita lagi di daerah Sukabumi di Parung Kuda. Parung Kudanya di mana? Cari tahu sendiri. Oke, sekarang di sini saya udah bersama Pak siapa? Teten Mulyadi. Pak Teten Mulyadi. Iya. Sama Pak Asep, ada Pak Asep di sini. Nah, jadi gini Pak Teten ya, Pak Asep. Nanti kita bakal bercerita sedikit. Kemungkinan besar adalah, oh ya ada Adam satu lagi. Halo, oke. Kemungkinan besar ini ceritanya tentang Pak Teten yang pernah alamin aja. Iya. Baik itu dari Pak Teten waktu muda, Iya. terus pernah tadi kan kita sempat ngobrol Pak. Iya. Pernah kerja di pelabuhan, Iya, terus ada cerita lagi nanti di mana gitu kan, Iya. atau mungkin daerah sini kalau misalnya Pak Teten pernah dengar, pernah pernah ngalamin sendiri mungkin, Iya. silakan diceritakan aja. Iya. Mungkin Pak Teten sebelumnya mau nanya dulu, Pak Teten udah lama Pak di sini? Udah lama. Sudah lama. Udah lama. Asli sini Pak, lahir sini Pak? Lahir di sini. Oh, lahir di sini. Iya, cuman bukan di tempat ini, ada di seberang sana. Oh, ada di Seberang seberang. sana, iya. Di seberang. Udah sekarang berapa umur? Jadi Sekarang- nanya umur berapa? Sudah 55 sekarang. Oh 55, beda dikit sama saya. Iya. Saya 26, 26. Iya, iya, iya. Oke, 26. Oke, nah Pak Teten kan punya beberapa cerita mungkin Pak ya? Insya Allah ada. Insya Allah ada Iya, ya. iya. Nah, sekarang gini Pak. Kalau misalnya nanti Pak Teten nggak mau menyebutkan nama daerahnya silakan, nggak apa-apa. Iya. Karena yang ditakutkan adalah ketika orang nonton video ini Hmm. pengen nyari tahu takutnya kan. Iya. Nah, jadi kita samarkan aja nama daerahnya. Iya. Tapi Pak Teten silakan bercerita aja apa yang terjadi. Kalau misalnya emang ada orang terlibat di dalam situ, Pak Teten ganti aja namanya atau apa silakan. Iya. Nanti bisa disensor. Bisa disensor juga sama kita nanti buat kebutuhan ini ya, privacy ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin nanti ada teman saya Dida Adam yang bantu, yang dia nanti mungkin bakal bertanya-tanya juga. Iya. Nggak saya juga di sini karena kalau saya sendiri bingung ya mau nanya Iya, apa ya gitu ya. Nanti Kang Ari, Pak Asep juga kalau mau nanya Pak Teten, coba tahu mau nanya ya. Kalau udah lama berteman tidak nanya, silakan. Iya. Mungkin Pak Teten silakan kali Pak Teten diceritakan dulu dari kecilnya mungkin, atau mungkin udah pas kerja di mana gitu. Iya. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih pada Kang Dihar Kang di. yang memberi waktu pembuka acara. Ya, Subhanallah, tentunya ya. subhanallah. Terima kasih juga kepada seluruh krunya yang hadir di sini. Iya. Dan Pak Asep. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk sekilas sedikit ya, barangkali menyampaikan apa yang pernah saya temui, Betul. apa yang pertama saya alami kan gitu. Betul, Ya. Baik. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kesempatan untuk hidup ya. Kesempatan dalam kondisi sehat walafiat gitu kan, dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sudah limpahkan kepada junjungan kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya sampaikan akan waktunya pada saya untuk bercerita ya. Iya, silakan. Baik, kalau dari awal saya mengalami sesuatu yang sangat di luar nalar, Di luar nalar. di luar kebiasaan ya, bahkan di luar pengetahuan saya. Ketika saya bekerja di suatu perusahaan ada di wilayah Cisolok Pelabuhan Ratu. Ya. Nah, kemudian ketika saya bekerja ya, kebetulan di sana itu adalah tempat saya bergaul. Tempat saya di sana itu adalah tempat ya bermain gitu kan. Tiba-tiba ada seorang warga yang berbondong-bondong datang ke satu perkebunan. Di sana itu ada orang yang meninggal menggenaskan.
Oh. Itu sampai menggantung diri ya sana. Oh. Di bawah pohon nangka kalau nggak salah. Nah, tibalah datang dari kepolisian, dari warga, dari perkampungan datang menghampiri, lalu langsung ya bertindak ya, mengambil mayitnya, bawa ke rumah gitu kan, lalu dipelusara, lalu dikebumikan. Nah, beberapa hari kemudian setelah dikebumikan, kurang lebih ada seminggu, maka terdengarlah hal-hal yang sangat mengejutkan. Saya sendiri sampai merinding nih. Semua rumah digedor. Semua rumah? Semua rumah. Yang ada di situ? Ada di kampung itu semua. Ya. Mereka itu ketakutan kok tiba-tiba di atas langit itu atau juga genting itu ada petaburan dari kerikil-kerikil. Trek. Bahkan rumah-rumah digedor-gedor. Tapi kelihatannya digedor nggak ada orang. Nggak ada orang? Semua mengalami, orang sana mengalami, orang sini mengalami. Nah, akhirnya masyarakat itu ya asalnya memang tidak percaya, tidak percaya dengan kehadiran hal-hal yang kiranya mistik. Ya, kok ada orang sampai gedor-gedor pintu, gedor-gedor kancah ke rumah masing-masing. Nah, kemudian mereka berkumpul, ada apa nih? Kita intip nih. Ada apa ya kira-kiranya? Ternyata dari jam 10, jam 11 belum ada apa-apa. Malam tuh? Malam tuh, oke. Terutama ketika itu di malam Jumat Kliwon. Oke. Ya. Ketika mereka itu asalnya dari 20 orang karena tidak ada apa-apa. Tapi rumahnya nggak ada yang ketuk-ketuk pintu, nggak ada gedor-gedor kaca, nggak ada. Tapi malam itu sepi sekali. Bahkan biasanya para nelayan suka pulang itu lebih awal, bahkan di malam. Sekarang tidak ada. Tidak ada yang pulang malam gitu kan. Tidak ada yang ke laut malam-malam, nggak ada. Kelihatannya sepi sekali. Maka dari 20 orang itu menyusut, kelihatannya sepi nih, nggak ada apa-apa. Iya. Ternyata dari orang itu rumor, ada gedor-gedor pintu, gedor kaca. I see. Nggak ada apa-apa. Maka diantaranya saya, Mang Agan, ya, dengan teman-teman dari warga di sana, termasuk juga Pak RW di sana, belum pulang. Ketika belum pulang, tepat pada pukul 1 dini hari, terjadilah ada semacam sosok yang melayang. Semua orang pernah lihat tuh, Pak? Enggak, yang 3 orang ini yang melihat. Ya, orang itu melihat, itu apa? Itu yang melayang, bagaikan apa ya? Melayang, tapi itu berupa wujudnya itu nggak kelihatan orangnya, hanya melayang, tapi kelihatannya itu ada semacam kain kafan yang ini ya, apa namanya ya gitu ya, yang melambai dari satu rumah ke rumah sana, sampai rumah-rumah itu loncat. Pak Agan bilang itu bobongkong namanya, bobongkong. Bobongkong tuh, Pak? Ya itu pocong namanya. Oke. Lontong. Bobongkong namanya. Bobongkong. Namanya pocong. Oke. Dikejar terus oleh 7 orang termasuk saya mengejarin sampai ke gerbang apa namanya gapuranya kuburan. Masuk ke kuburan. Oh, dia masuk. Masuk ke kuburan. Lihat masuk. Masuk aja. 7 orang itu. 1 orang. Yang ini yang sedang bobongkong itu. Yang 7 orang tuh ngelihat? Enggak, ngejar. Oh, ngejar. Oke. Ngejar sampai di mana nih? Ternyata ketika di bawah itu kan ada perkampungan, Pajagan. Di atas itu kan ada Purwojati namanya. Purwojati itu adalah sekitar 1 hektar, ada kuburan. Oke. Ya. Ternyata ketika dilihat lebih dekat, kuburannya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Cuma ada sedikit bolong. Dia pas padung kepalanya. Oh, pas nisan? Iya, pas nisannya. Masuk dah. Oke. Nah, kelihatannya kata orang yang 7 orang tuh, iya masih yang kemarin gantung diri. Yang di kebun? Iya, yang di kebun itu. Ya udah kita pulang. Nah, dia bandel. Yang ketika pulang kita pulang. Biasa bekerja lagi, kesana lagi. Dia dari mulut ke mulut bicara. Sampai keluarga pun malu. Keluarga siapa nih, Pak? Keluarga yang meninggal. Oh, keluarga yang meninggal. La ilaha illallah. Kok suami sampai seperti ini? Nah, udah. Cari ke kiai, dari kiai kita akan mencoba untuk melakukan ritual, menyempurnakan mayit,
datang Oh, ke iya. kuburan. Heeh. Setelah ritual itu dilaksanakan dengan berbagai macam doa dan seterusnya, berbagai macam yang sudah disediakan oleh keluarga yang meninggal, udah selesai. Satu malam tidak ada. Oh, Tidak ada. Satu pertama. malam tidak pertama. Kemudian di malam berikutnya, malam saja datang lagi. Oh, yang sama kiai Ya, itu. tetapi datangnya itu bukan ke rumah-rumah. Datangnya itu kepada orang temannya yang belum pernah dia tahu meninggal. Dia bertanya, Oh. "Kang, di mana? Oh, Eh. Nyapa. Pulang." Oh. Uin heula tuh. Tapi kelihatannya nggak ada orang. Ai, serem, iya, Pak. Ya. Dan lagi. Kemudian dia kan suka makan kopi, minum kopi, minum kopi. Minum kopi ini kelihatannya kopi itu seperti yang menuangkan gitu saat gini nih. Cer. Gini lagi, gitu kan. Nah, terus lagi nggak ada gedor-gedor pintu nggak ada gedor pintu. Cuman si rumah yang belum rumah itu kok itu kopi gerak sendiri. Iya, Gerak kayak sendiri. ada yang minum. Iya, ada yang minum. Lagu kini ucur lagi gitu kan. Nah, kok bahkan begini. Saya dengan kakak saya itu minum kopi berdua. Berdua. Kata saya bilang begini atas sana, "Yus, orang ngopi." Ini kopi baru dituang pakai air panas. Baru dikocek kan nggak langsung diminum kan? Iya. Ini kan masih panas kan? Iya. Masih panas, Pak. Nggak mungkin kan begitu tuang langsung diminum. Langsung minum, Nggak panas, mungkin kan? panas. Mungkin. Meleleh. Tetapi kira-kira ada 2 menit baru diminum. Kok ini airnya sangat dingin sekali? Langsung dingin. Yus, ini pakai air apa ini kok dingin banget? Air panas sampai saya berantem dengan banyak mulut dengan kakak saya. Yus, kenapa ini kopi jadi dingin? Oh, kata Ius, semalam dia mungkin yang datang ke kita nih. Kita ajak, ayo Pak Dedi, kita makan, minum. Nah, Namanya dipanggil. Ya, manggil. Pak Dedi kita minum kopi aja, ngopi. Serem ya, namanya Bahkan dipanggil. rokoknya juga, nah ini rokok aja. Kita merokok nih, rokok nih. Satu untuk saya, satu untuk kakak saya, satu lagi adalah ditaruh di sini. Dia bergerak sendiri, iya. Makanya Jadi takut. rokok itu ternyata bukan orang yang suka merokok aja. Lebih dari itu, orang yang tidak biasa merokok, dia kan penasaran, udah mati kau mau merokok. Iya. Iya nggak ya? Iya. Oh, dia tadinya nggak ngerokok. Nggak merokok, tapi karena mungkin ingin merasakan rokok gimana sih enaknya. Kok orang meninggal juga masih mau merokok, ya kan? Rokoknya apa kalau boleh tahu mereknya, Pak? Gudang garam merah. Gudang garam merah. Iya. Garpit. Garpit itu apa? Garpit for life. Mau korek nih, Pak. Makanya gitu, kalau merokok itu ya artinya gini. Ya kita yang masih hidup merokok kan belum dilarang ya. Betul. Ya belum dilarang. Apalagi yang belum merokok dia meninggal. Artinya kan penasaran. Ada sesajen, ada makanan, minuman, kopi, susu, kan ada rokok. Aduh, rokoknya diisap sama dia. Kok kenapa pakai rokok? Dia belum pernah merokok ketika hidup. Gimana sih enaknya merokok? Mantap. Ini kan masih hidup. Masih hidup. Bener, masih Yang hidup. mati belum pernah merokok. Gimana sih kata orang mati? Mau merokok dong sampai ketika dinyalakan Habis tuh ya. habis. Makanya Cepet. merokok dulu sebelum mati. Nanti kalau sudah mati dia minta rokok. Oh iya bener. Bener, kalau udah mati minta rokok bener. Iya, tapi Bener. kan orang mati nggak merokok pip kan? Iya, nggak Iya, nge-vape, makanya nggak ini nge-vape. dibakar kan? Makanya dibakar. Iya, makanya ini rokoknya kretek. Kalau dibakar itu kletek kan gitu ya. Nah, seperti itu. Ternyata ya udah. Nah, mulai. Nah, akhirnya semua orang pada tahu semua bahwa yang meninggal itu Marakayangan namanya. Marakayangan. Marakayangan itu apa? Marakayangan itu seperti gentayangan. Oh, gentayangan. Iya, itu bahasa gentayangan, Sunda. bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda tuh. Kalau bahasa Sundanya Marakayangan, kalau bahasa Indonesianya gentayangan. Oh, oke. Nah, ternyata dari kiai-kiai itu semua belum mampu untuk menyempurnakan kembali. Tak tahunya ketika ditanya lebih jauh dia punya utangnya gede. Punya utang. Punya utang. Oh, Nah makanya yang hadir di sini, yang nonton di sini kalau punya utang sebelum mati bayar dulu utangnya. Bener, Punya bayar utang. dulu. Alhamdulillah tidak. Baik ke keluarga, ke bank atau ke leasing harus dibayar. Harus dibayar. Iya itu. Iya, Yang ke pinjol. pinjol. Harus dibayar. Makanya ketika mati itu juga kok belum sempurna kalau banyak utang.
Iya benar-benar. Itu makanya ternyata ketika ditanya lebih jauh kepada keluarganya, nah itu keluarga yang kumpul semua, kita bayar utang. Akhirnya dibayarin. Ya, dibayarin. Mulai sepi nih. Mulai redup nih. Nah, kemudian dari kiai ke kiai kita datangan ke keluarga, kita datang ke kuburan lagi, lalu ditalkinan. Talkinan apa? Ditalkinan itu seperti dititipkan bahwa kamu akan baliknya kemana, menghadapnya kemana. Asalnya kan manusia itu diciptakan Allah kan untuk beribadah. Betul. Ya kan? Betul. Kita ada dua alam kan? Alam Betul, dunia, gaib, alam akhirat. Ya, akhirat ya. Iya kan? Artinya kalau kita hidup di dunia kan modalnya seperti ini. Kalau untuk ke akhirat, ke dunia lainnya itu kita punya modal tidak? Betul. Makanya Ibadah. lakukanlah ibadah. Sholatlah Sholat. yang getol, Iya. ya kan? 5 Sholat. waktunya cukup, jangan lupa sodakohnya Sodakoh, ada, betul, gitu Pak. kan? Berbakti kepada orang tua, gitu betul, kan? Pak. Setuju. Nah, apalagi orang yang suka ya tangan ada di atas, yang selalu memberi. Orang yang paling baik adalah orang yang berguna kepada sesamanya. Oh, Betul nggak? Betul. Setuju, Orang Pak. yang paling juga orang yang paling di tangan, ang di atas. Apalagi kalau ini seperti Mas Rino, Pak Hari, Pak Asep yang suka nraktir. Orang nraktir itu orang yang paling mulia. Mulia. Iya. Subhanallah. Karena mereka itu kan, aduh saya lagi perut kayak gini. Makan teman. Iya benar. Ya kan, tidak sedikit mengeluarkan biaya. Nah itu adalah merupakan perbuatan yang baik. Nanti ketemu di yaumul qiyamah. Orang yang suka memberi, suka memberikan sedekah, ya kan, membantu kemalangan, itu insya Allah itu akan balasan. Seperti itu. Amin. Makanya kita seperti tidak, tetapi tidak semua orang yang punya utang nanti jadi bergentayangan. Tidak. Lebih dari itu, kalau matinya, kata Roma Irama gimana? Kalau untuk ada masalah, kalau diselesaikan dengan mati, dengan bunuh diri, itu pun bukan berarti selesai masalahnya. Itu mendapat dosa, menambah masalah. Masalah baru. Itu seperti itu ya. Betul. Itu barangkali ya. Terjadi sehingga dari yang gentayangan itu, nah akhirnya gimana? Setelah utang-utangnya dibayar, keluarga yang suka sering berdoa, ada istilahnya tahlilan, yang mendoa kepada orang yang meninggal, dan juga dia selalu memberikan rezeki orang lain. Akhirnya kuburan itu sepertinya ada baunya, bau wangi-wangi yang harum sekali. Harum ini ya. Iya. Jadi harum. Baunya, ya itu kan. Akhirnya gimana? Ya kita banyak yang berdoa, mendoakan kepada yang meninggal agar diampuni segala dosa perdosaannya. Dan diberikan kelapangan dalam kuburnya dan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Akhirnya gimana? Kuburannya sedikit wangi. Ketika kuburan itu, aduh wangi apa nih? Nah seperti itu. Mau kan seperti itu Kijak? Mau banget, itu, Alhamdulillah seperti itu. Tapi lubangnya masih ada tuh Pak? Sekarang udah ada tembok. Udah Dari tembok. Kan asalnya kan dari kuburan yang merah. Iya. Yang merah, masih merah-merah tetap ya. Nah kemudian karena sudah lama-lama, kelihatan masyarakatnya sudah meredam, sudah tidak ada lagi takutan dalam berusaha dan lain-lainnya, itu kan, sehingga akhirnya kita kuburannya itu akan disempurnakan, ditembok pakai keramik, pakai nisannya, setiap hari Jumat keluarganya datang berjarak, gitu kan, seperti itu. Itu umur Pak Teten berapa waktu itu? Saya itu sekira umur sebelum nikah itu adalah 30 tahun. 30 tahun. Pak Teten nikah umur 30 lebih? 35 saya nikah. 35? Ya, oh tenang aja dah, masih 27 santai. Pak Teten 35, santai. Nah itu ya barangkali ya. Jadi kita itu hidup tidak seperti anjing. Iya. Kalau anjing mati kan paling tidak belatungan. Iya belatung. Belatungan. Kalau manusia meninggal gimana? Ada balitungan. Dikubur juga pas di belakang. Iya, ada balitungan. Ada malaikat yang dua yang datang. Marrobuka. Siapa orang? Siapa Tuhanmu? Wa nabiyuka. Siapa nabi? Siapa nabimu? Wa imanuka. Siapa? Enggak apa-apa, lanjut Pak. 2 menit. Ya. Nah itu seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ketika ditanya itu menjawab, insya Allah silakan. Iya. Apalagi kalau orang begini. Kalau Bapak udah tahu kalau orang mau meninggal, belum pernah nggak menyaksikan orang mau meninggal? Mas sakaratul mautnya? Iya, pernah. Belum. Pernah belum? Belum. Pernah ya? Gimana kalau pernah? Susah napas menggorok. Oh. Kalau orang mau meninggal ketika sakaratul maut sudah ada di tenggorokan, ya, malaikat Ajra itu datang. Ketika dia sampai mata berbelik, Pak,
melotot. Melotot, ya. Ya, sampai bicaranya sudah nggak karuan. Iya, cadel. Bahkan ditalkin la ilaha illallah, dia kakak melotot. Artinya si Mai itu sudah diperlihatkan oleh Allah itu, kamu jalannya seperti ini. Oh, kemana nanti? Kemana? Wah, lihatnya juga menyala-nyala. Takut. Ya kan, menyala-nyala itu. Oh, aku ini akan pergi ke sana. Takut kan? Takut. Nah, apalagi kalau kita sedang berjalan sendirian, ada ular, gimana? Kan takut kan? Nah, seperti kalau memang kita takut sama ular kan gitu. Ada lagi ceritanya kalau orang yang diambil sakaratul maut ya, dari sakaratul maut, dia tersenyum. Senyum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kan gitu ya. Itu akan diperlihatkan oleh Allah itu jalannya kemana dia. Sudah diperlihatkan, oh jalan ke surga. Jalannya baik. Makanya perbuatan baik hasilnya akan baik. Kata Sundanya gini, kalau melak bonteng mau jadi cabe. Dan kalau mau melak cabe mau jadi bonteng. Iya, melak tuh ngambil lah. Melak itu nanam. Nanam timun. Nanam cabe tidak akan berbuah timun. Iya. Menanam timun tidak akan berbuah cabe. Sundanya kalau berbuat baik akan baik, berbuat buruk akan buruk. Menanam cabe mau jadi cabe, mau nanam bonteng mau jadi bonteng, kalau nanam cabe jadi cabe, nanam bonteng jadi bonteng, ya gitu. Seperti itu ya kira-kira itu. Nah, makanya saya cerita horor di sini dari awal cerita horor karena ini aktual fakta bahwa orang ketika memang mungkin durhaka di dunianya atau memang dia kata Bimbo, engkau dekat, aku dekat. Engkau jauh, aku jauh. Artinya Allah itu dekat dengan kita. Apalagi disediakan oleh malaikat Ar-Raqib dan Atid. Pencatat amal baik buruk. Iya, betul. Benar kan? Iya. Keren saya. Makanya kalau kita berbuat baik, jangan jangan merasa kecil hati, ini ada yang mencatat. Ada mencatat. Betul. Maka berbuat baiklah banyak, sehingga catatan Rokin Atib ini akan lebih banyak mencatatnya. Iya, betul. Ya, Setuju. Seperti ada Sugani, ada singkong gitu kan. betul. Dia ngasih makan, minum dan sebagainya. Ini akan mencatat orang yang memberi kan gitu. Perbuatan yang buruk Allah juga akan menyuruh kepada malaikat Atid itu untuk mencatat keburukannya seperti itu ya. Nah itu ya barangkali mengenai apa yang terjadi di daerah Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu itu yang pertama. Yang pertama, ya. Nah, tadi kan sebenarnya mungkin Pak Teten kayaknya tuh udah ngobrol sebelumnya. Atau mungkin dari Adam ada pertanyaan dulu nggak nih? Bisa dilanjutkan. Jadi kalau misalkan dari cerita tadi itu, Pak Teten itu di sana sebagai apa ya? Warga sana gitu atau bekerja di sana atau? Saya bekerja pegawai pos. Pegawai pos. Pegawai pos. Okay. Saya belum punya rumah, ngontrak di sana. Nah, berarti cerita itu Bapak mengalami sendiri ya? Mengalami sendiri. Dari cerita itu ada nggak cerita lain selain itu? Cerita lain selain itu ada nggak di sana? Itu dia. Cerita serem ada lagi, ada lagi ya. Dilanjut atau mau sudah? Enggak, silakan Pak. Iya, begini. Silakan Pak Teten. Saya izin keluar dulu bentar. Mau kemana? Ada tamu. Oh ya ada tamu. Oke. Alasan aja kamu. Oke, silakan Pak Teten. Ya. Kemudian begini, ketika saya sudah mulai berkeluarga, nikah itu saya tahun 2002. Tahun 2002. Nikah. 35 udah Pak Teten ya? Iya, iya. Saya nikah tahun 2002. Kemudian istri sudah melahirkan anak ya di tahun 2003. Itu anak baru setahun juga belum. Nah, saya ngontrak di sana itu ya sudah tempatnya enak, cuma agak sedikit bukan buruk ya, kurang nyaman. Kurang nyaman. Karena setiap tempat pasti ada kurang nyaman ya Pak? Betul. Kemudian ketika saya sudah nyaman, yang punya rumah itu bilang begini, Pak Teten, bisa nggak pindah dulu ke rumah anaknya? Iya. Rumah ini akan diperbaiki dulu. Aduh. Sementara di anaknya itu ada keluarga, nggak mungkin kan bersatu dengan keluarga orang lain. Itu dia, nggak mungkin. Ya Pak, kata saya bilangnya kepada punya rumah, punya kontrakan. Ketika saya sedang berpikir harus kemana nih saya cari kontrakan. Kebetulan ada Pak RT bawa sirkulir untuk nagihan Rajaban. Oh, Rajaban tuh. Assalamualaikum. Yang mulia Roger Isra Miraj. Ya. Assalamualaikum Pak Teten. Oh ya silakan Pak RT. Nah, Pak,
sambil bercerita nih, Pak ini kan saya udah nyaman di sini, kata saya kepada Pak RT. Namanya kenapa Pak? Ini rumahnya mau direnov. Saya harus pindah ke Pak Ade, Bu Yuli. Oh jangan di situ Don, jangan. Iya. Udah lebih baik di rumah kakak saya di depan. Oh ada. Ada. Cuman ada dikit agak hium-hiuman katanya. Ada horor-hororan. Ada. Wah, saya kan belum saya nggak bukan katanya, karena saya juga waktu di Pajagan karena apa ingat-ingat juga kan suka itu. Oh iya, baiklah gitu. Kapan saya lihat dulu. Nah, saya lihat itu rumah itu memang lebih buruk dari yang ini. Dari yang ini. Maksudnya lebih rapuh gitu atau Lebih rapuh, Lebih rapuh. lebih kotor dan tempat uka-uka. Uka-uka? Ya, di mana tempat uka-uka itu mereka kan di zaman itu ada info, ada nyimpo ya, Ya, ada apa namanya? Informasi. Bukan, apa yang suka minta nomor. Oh gitu. Iya Nomor ada. togel seperti Togel. itu ya. Pernah ya? Saya lihat ke sana, Pengalaman. la ilaha illallah. Itu banyak stangi-stangi namanya. Stang itu. Apa namanya? Seperti stangi itu adalah Sesajen. sesajen. Oh, sesajen. Atau stangi itu istilahnya lah kemenyan Menyan, itu ya, kan, menyan. dupa dan lain sebagainya di rumah itu. Iya. Saya bilang ke Pak RT ini mau apa namanya, bukan istilah Sunda yang ngajongklokeun apa namanya ya. Ya artinya menjurumuskan saya. Menjerumuskan. Tapi kata Pak RT, Pak ini lebih kokoh temukannya, kan dari sana kayu, Ya. setengah badan, ini Ya. kokoh Pak. Oh. Hanya langitnya yang jelek-jelek, tidak ada lampu. Oh gitu ya. Tapi ini gratis Pak Teten katanya. Gratis? Gratis, nggak usah bayar. Paling juga bayarnya listrik aja, hanya 75.000 per bulan. Oke. Oh gitu Pak, baik Pak, itu ya. Ya oke lah saya teh. Nah, kita kembali pulang ke rumah. Ya. Pak RT juga itu. Kita ceritain dengan keluarga. Ya. Kata istri dan kata mertua, ya boleh lah aja yang sana. Itu memang kalau memang itu gratis nggak apa-apa. Oke. Tapi juga kita juga bayar kalau memang kita bayaran. Ya. Tapi ini kata gratis, bayar listrik aja. Ya. Rumahnya gimana? Kita bareng nih dengan keluarga. Kesana. Ya. Karena kotor, nah pagi-pagi saya bersihkan, bersihkan. Ya. Sudah disapukan, terus dipel dan sebagainya. Ya. Seharian tuh Pak. Seharian. Seharian. Kemudian pada itu hari Jumat, ya bukan malam Jumat nih, malah hari Jumat. Hari Jumat. Oke. Hari Jumat. Sehari Jumat itu setelah sholat Jumat, nah karena kan artinya ingin tahulah kondisi di rumah itu karena sudah habis ke bulannya, kotorannya sudah. Saya mau tidur sendiri. Ya. Nah ini di sini nih terjadinya nih. Oke. Tidur Gimana tuh, Pak? sendiri, Ya. pakai tikar, Tikar. ya hanya pakai selimut Ya. dan kondisi gelap di situ terjadi. Tapi listrik udah ada tuh Pak di situ? Belum. Oh belum. Oke. Masih bersih-bersih. Oke. Ya, Pak RT itu hanya bisa kata-kata lihat aja nih rumahnya kan gitu, kasih kunci aja. Oke. Saya bersih-bersih bersamaan dengan kakak saya juga. Iya. Tapi Ya. kakak saya kan mau pulang langsung ke Jampang. Oke. Kalau saya enggak. Iya. Don kata kakak saya, "Ama sampai di sini aja, mau pulang nih ke Jampang." Oh ya. Yus. Oke. Saya rek nyarian kamar eta, gimana? Don aja sendiri katanya. Nah, ya udah. Setelah bersih-bersih, Ya. kan sudah segar. Ya. Nah, saya bawa tikar, bawa bantal, bawa selimut. Oke. Tidur di situ di rumah yang kosong. Oke. Gelap Gelap. gelita. Bapak nanya nomor nggak? Oh, enggak. Sempet nanya Nah, nomor nggak? setelah Oh, itu, Oke. ya, setelah saya tidur di situ, ternyata tiba-tiba menjadi terang. Oke. Tiba-tiba menjadi terang. Padahal belum ada Tapi listrik belum ya? berarti saya sedang tidur nih. Iya. Ya. Dicubit Setengah ini tidur masih gitu. terasa. Ya. Kok terang, terang. Boleh saya minum dulu ya? Silakan Pak, silakan. Haus memang, Pak. Setelah minum, setelah berderang, maka gelap lagi. Ya. Nah, terjadilah ada benturan pada tembok-tembok. Duh, Oh ya. duh. Keadaannya setengah tidur tuh Bapak ya? Setengah tidur. Iya, setengah tidur. Kalau setelah setengah tidur, kok ada benturan-benturan apa ini? Seperti ada pukulan yang benda apa kena tembokan. Tangan ya, Pak? Dah. Kayak tangan Ya seperti gini. Dah, tapi Oh, iya. ke dinding. Ya. dinding. Ke dinding. Nah, karena kan di situ saya juga sedang merokok. Iya. Ya, merokok gitu kan ada obat nyamuk yang dibakar ya. Aduh, Itu. Pak. Nah, setelah itu, nah dengan cukup dengan gini aja ketika ini kan nyala gini ya. Nyala gini. Nyala gini Ya. kan belum, kalau rokok belum nyala kan masih nyala. Iya. Nah, Itu lihat tuh. Ada hanya kepalanya aja. Kepala. Kepala tanpa badan. Oke. Ya, berkelayang. Nah, gini. Dia bilang,
Oh dia Dia ngomong sama saya. Ngomongnya Ngomong apa tuh, Pak? sepertinya seorang nenek-nenek yang sudah nggak ada giginya, Ya. ngomongnya seperti seperti gitu, misalnya gitu. Oh. Sia, tetean siang kunaon geus sia di wahai. Oh ya, mau nunjukin dia penunggu sini gitu. situ. Iya, sepertinya. Saya bilang gini, ini rumah aing, Oh, oke. ini rumah saya. Ini rumah saya. Ya, ini rumah Nah. saya. Aing manusia, sia macetnya jirig nuri, ya kan? Jurig niliwuri. Jurik setan. Sia mah lebih, aing lebih mulia ti sia. Oke. Sia yang nyawa gerak jadi sia. Teh aing mambung dipinahkeun. Enggak mau dipilih. Aing mau masak di dipindahkan. semua ke bangsa sia. Saya asli sini ya. Ini jangan-jangan yang ngasih nomor togel. Enggak, bukan. Gitu. Bukan. Jadi Ya, ya, dia ya. yang suka disembah oleh orang-orang kita manusia Oke. untuk minta nomor. Ya. Heeh. Bilangnya gitu. Sia. Kok naon ngusir aing? Abis itu 7896. Enggak. Enggak. Takutnya Pak Teten dikasih tahu nomornya segini gitu. Enggak. Saya kan bekerja, Iya, punya iya, iya. penghasilan, tidak tergiur Tidak dengan mungkin ya. nomor-nomor Oh, iya, togel. benar, Saya Pak. itu ngantuk mengisi rumah itu. Betul. Mati. Iya. Ya. Keluarga. Karena mungkin pada waktu itu saya kan ada sedikit sholat sunat di Oh, tempat iya. itu. Ya kan, air yang mengalir dari parit ke sana, pakai cuci muka, apa, lalu wudhu dan sebagainya. Sebelum sholat, sebelum tidur kan berdoa dulu. Falak binasnya, sholawatnya itu kan, juga ayat kursinya. Ya kan seakan-akan terusir Iya. dengan bacaan-bacaan seperti itu, Iya. terusir. Nah, saya tidak mengusir karena saya tidak tahu. Oke. Tidak tahu Oke. ada itunya udah dibersihkan semuanya. Kok tiba-tiba ada melayang kepalanya aja yang bilang seperti itu. Sia cenah ngusir aing. Padahal nggak ngusir. Saya nggak ngusir. Iya, Nah, setelah itu lamun siap bener cing aing siang cucingan di dia. Sayang mulihkan di sini. Tapi aing hayang dipindahkeun. Sok siap pindah ke Gunung Cabe. Nah, dia pergi ke Gunung Iya, Cabe. silahkan di pindah Cimaja. ke Gunung Cabe ya. Gunung Cabe di Cimaja. Cimaja. Nah, setelah memang terjadi itu, ternyata setelah sedikit mungkin agak subuh sedikit, kan banyak ayam berkokok, orang baru pada lewat, mulai terasa hangat. Karena berdekat dengan masjid, saya ke masjid. Saya tidak bercerita sama keluarga. Oke. Kalau bercerita kepada keluarga, mungkin istri dan anak itu tidak mau tinggal di situ. Pasti. Ya. Nggak mau tinggal karena takut. Nah, ternyata rumah itu juga sebenarnya sampai sekarang itu masih ada. Masih ada. Saat ini. Berarti belum pindah dia ke gunung Belum tadi. pindah. Belum pindah. Kemarin aja adik saya itu telepon ke saya. Kemarin. Iya bukan kemarin ya, sudah ada kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Ketika saya ngobrol di sana, itu masih ada baunya bau bangkai. Ya. Oh, iya. Kadang-kadang bau wangi-wangian. Kadang-kadang katanya ada seperti TV itu nyala sendiri. Oh, di situ ada. Ada jalan orang ada Kaki melangkah gitu. serupa dengan istri adik saya itu bergerak sendiri. Oh. Sampai anak yang kecil itu bunda lagi tidur, dia bilangnya itu bunda masih ada Oh. sampai sekarang. Ada Pak Teten di situ. Ya, saya di sana Tinggal. mengisi rumah saya di sana. Akhirnya kemana? Rumah itu karena awalnya dikontrak, ya hanya bayar listrik aja. Dia datang dari Jakarta, adiknya itu Pak Teten udah aja bayar rumah itu. Nah, akhirnya bisa diisi, alhamdulillah rezekinya ada banyak rezeki. Ya. Orang-orang bilang ke sini, banyak orang datang, Pak Teten kok berani beli rumah ini? Iya. Kata orang-orang di tetangga, jangankan dibeli juga nggak mau. Itu juri kungkul katanya. Tempatnya setan ya, tempatnya setan setan ya. semua, setan doang. Saya pikir nggak ada setan. Ya. Padahal sesungguhnya udah dialog nih semalam nih, udah dialog gitu kan. Dia udah pergi ke Gunung Cabe. Sekarang. Ya udah pergi. Cuman mungkin dia itu ingin bersahabat lah mungkin dengan kami, sehingga kelihatannya masih seakan-akan saya tuh tinggal di sana. Iya, contohnya gini nih, lebih sakral nih, lebih apa namanya, lebih mistik nih. Lebih bisa gitu. Oh. Iya. Anak saya lagi kecil, yang namanya si Puput, perempuan, masih kecil masih digendong. Saya kan biasa waktu di kolon kan seperti pakai ikat, ya kan? Iya. Seperti ini langsung pakai ikat gitu kan. Dipoto, saya pegang anak saya, ini saya pegang saya, 2 orang nih. Iya. Nah kemudian anak yang paling gede, si Rustam itu, si Aden itu dipoto nih. Oh, Dipoto di kamar, Ah. di panik kamar. Ketika dipoto cekrek sudah kan? Sudah. Udah Dilihat kan? selesai. Foto lagi. Oh, foto dulu. Ya, Oke. setelah dipoto
nih hasilnya nih kata si Ade. Iya. Kok di samping saya itu ada perempuan cantik. Di samping saya padahal itu cuma berdua. hanya berdua. Saya dengan dengan anak saya. Iya. Narasumbernya masih ada tuh anak saya. Masih ada tuh? Masih ada, tapi fotonya sudah kebelak mana nih. Ah. Ketika saya lagi gendong anak saya yang paling kecil, di samping situ ada perempuan cantik, boy. Cantik banget. Pakai bajunya seperti pakainya pakai Nyi Roro Kidul. Semuanya pakai hijau-hijau, pakai kebaya, pakai Iya. ini pakai apa? Sarung ini kan, Oh, kain itu. Sampai habis berpikir, ini editan bukan? Iya, Bukan itu ini kan di kamar ini, di kamar itu. Nah seperti itu. Itu terjadi di rumah saya. Yang di Seperti sana. itu. Iya. Ini bukan rekayasa, bukan editan Iya, atau iya, bukan apa namanya rekayasa kan? Bukan. Ini terjadi di pengalaman saya. Iya. Itu terjadi. Itu di rumah saya seperti itu. Dan sekarang juga kalau saya datang ke sana, sepertinya ya apa namanya mengharapkan saya itu datang ke sana. Oh iya. Iya, karena kenapa? Sepertinya dia itu mengakunya bahwa dia itu mungkin makhluk halusnya ya, mungkin Iya, ya. Makhluk itu masih ingin ya bergaul dengan Iya. saya, ingin tegur sapa karena ini apa yang ada itu adalah istri perempuan cantik. Kalau memang saudara ini tidak percaya, tanya ke anak saya, fotonya Iya. mah kalau fotonya seperti itu. Oke. Kok ketika difoto ada istri yang cantik seperti itu. Nah itulah barangkali ini pengalaman saya pribadi, Iya, pengalaman pribadi gitu. Bukan nasi editan, Iya, bukan betul. rekayasa, bukan itu Tapi, pengalaman pribadi. sorry Pak, rumahnya tuh masih ada sekarang? Iya kan diisi oleh adik saya. Oh, dia diisi sama Diisi, adik Bapak. adik, Tapi iya. adik Bapak masih ngalamin? Masih ngalamin. Sampai saat ini? Iya, masih saat ini. Saudara bisa lihat di sana. Oh. Bisa datang sana. Tanya-tanya lebih dekat gimana terjadinya. Itu. Tapi udah direnovasi dari yang sebelumnya? Ya sedikit-sedikit direnovasinya. Ya kan dia itu kerjaan serabutan. Oh iya. Itu kan juga itu kan rumah itu hasil dari warisan. Bukan diberi, bukan saya membeli, tapi warisannya di sini saya belikan ke rumah sana. Rencana awalnya saya mau nggak tinggal di sini lagi. Mau tinggal di sana dekat dengan kantor, dengan pekerja gitu. Pak Tetenya kerja di mana? Di kantor pos. Di Kantor pos di Solok dulu. Dulu. Ya, tahun 90 sampai tahun 2013 di sana. 90 sampai 2013? Ya, berarti 23 tahun ya. Iya. Nah. 13. 23. 23 tahun. 23 tahun. Oh, lama juga. Ya, di sana. Kemudian saya pindah ke Cikemar, ke Cicurug dan pindah ke Warung Kiara. Oke. Karena saya tumpah darah di sini, saya rumah di sini. Oh. Yang di sana, kenapa di adik saya? Adik saya kerja di SBH, di hotel SBH. Oh, SBH. Iya, ketika belum Covid bekerja di sana. Yang tadi, yang Roham Hotel Bintang 5, yang di Sekoyana. Itu adik saya. Kan? Ya itu adik saya pernah di situ. Sekarang masih? Nah, karena Covid, itu beberapa orang sampai ratusan di PHK kan semua. Akhirnya kan dia itu sekarang akhirnya serabutan. Nah, kemudian ada yang ngajak temannya ya kerjanya di hotel Bayu Amerta di Gunung Butak. Kan ayah Bayu Amerta, ayah Bunga Buan Ayu. Iya. Nah, adik saya itu sekarang di Bayu Amerta. Amerta di sana. Daerah situ juga, Pak? Di Pelabuhan Ratu. Kalau di Cisolok ada di Cisolok rumah saya. Kalau di SBH itu kan Sekawayana, Cikakak. Bukan Pelabuhan Ratu. Oh iya, Cikakak benar. SBH itu internasionalnya Pelabuhan Ratu. Oh. Ya kan? Iya. SBH itu di Pelabuhan Ratu. Padahal titik tata letaknya ada di Sekawayana. Di Sekawayana dia adalah di Cikakak. Di Cikakak gitu. Daerah itu Cikakak tuh daerah ya? Di daerah, ya tentu, kecamatan, pinggir pantai, ya. Kalau Bapak ini tadi ke SBH itu adanya di Sekawayana, di Cikakak. Itu Sekawayana apa? Kabupaten, Pak? Kecamatan. Kecamatan. Kabupaten Sukabumi. Cikakaknya? Cikakaknya kecamatan. Kecamatan Cikakak. Oh, tapi Sekawayananya kampung Sukawayana. Oh, kampung Sukawayana. Betul. Itu SBH. Adik saya itu kerjanya di sana. Dulu. Karena Covid dari berhentikan, ya udah pura-pura kabur semuanya. Cari-cari pekerjaan lain. Nah, adik saya itu tinggal di sana, itu. Sekarang dekat berarti, Pak? Sorry, Pak. Dekat rumah. Dekat. Ya. Dekat tadi dekat berarti. Enggak, kalau dari rumah Yudi adik saya itu ke SBH itu kurang lebih ada 5 kilo. 5 kilo? 5 kilo. Lumayan dekat. Iya, 5 kiloan. 5 menit lah, 5 kilo. Betul, kurang lebih 5 menit ke SBH. Sekarang ke Bayu Amerta, kurang lebih tambah 3 kiloan lah. Iya, gitu, ya, tapi tadi memang saya ke sana serem banget sih, Pak. Bukan serem sih, Pak ya. Sebenarnya
kalau bicara berhubungan di SBH ya, di SBH itu sebenarnya ya memang daerahnya kan alami ya. Iya. Ada hutan, Betul. bahkan banyak monyet ya kan. Ada monyet di hutan. situ? Ada Pak di Sekawayan di atas. Oh, Di namanya Gunung Puntang. banyak monyet. Banyak monyet. Soalnya setahu saya monyet tadi di mana kan? Kalau ini di Cikidang ada di ini ditanya Cikidang? bukan Cikidang Pak. Bukan apa? Di desanya desa ini Pak. Di Pelabuhan Ratu itu desa Buniwangi. Buniwangi itu ada tanyakan Cisarakan. Iya, iya. Cisarakan itu banyak monyet sama yang curam itu kan. Yang itu Jalannya curam. Oh iya bener. Ya curam kan? Bener. Mau untuk kan curamnya. Iya, Itu iya, juga bener. monyet. Itu banyak banget Desanya desa Buniwangi. Oh, oke. Tanyakan Cisarakan. Itu Pelabuhan Ratu. Oke. Kalau di SBH itu Sukawayana, di atas itu ada hutan lindung. Namanya Gunung Tangkil. Banyak monyet juga. Oh, banyak monyet juga. Makanya di SBH itu di samping juga angin dari laut, juga angin dari udara, dari Oh, iya, hutan. dari gunung ya. Sejuk kan? Iya, sejuk. Sejuk. Tetapi di sana itu ada keunikan lain di SBH. Nah, itu Sepertinya ada rumah 308. Apa itu Pak? Itu ya kamarnya Nyai Roro Kidul. Iya, tadi saya sempat tanya tuh, Pak. Iya. Itu Pak Teten tahu? Insya Allah. Insya Allah ya? Insya Allah. Nggak apa-apa. Ya, jadi kalau misalnya Pak Teten tahunya sedikit nggak apa-apa. Ya. Tadi soalnya saya sempat masuk, Pak. Betul, ketika saya bertugas di sana, kan ketemu dengan kuncen namanya Pak Acil. Ya, Karena kecil. semoga Pak Acil sekarang meninggal ya. Oh, udah nggak Semoga ada. Pak Acil dirahmati alam kuburnya Amin ya Allah. dan diberikan tempat yang layak di sisi Amin, Allah. amin, ya Allah. Itu Pak Acil termasuk juga adalah saya suka datang ke Pak Acil. Iya. Pak Acil itu tubuhnya seperti siapa yang di TV itu, Siapa? Alibaba. Daus Alibaba itu Ucok. kan yang Ucok Baba. Seperti Alibaba. itu. Di Nah, e-commerce. segini Pak Acil itu. Oke. Bajunya seperti saya begini. Oh, sama. Ya, Pak Acil itu berpakaiannya serba hitam. Oh, iya. Gini. Tapi dia yang selalu ngurus kamar 308. Oh, yang ngurus. Yang ngurus. Oke. Konon katanya bahwa Nyai Roke itu adalah suka artinya datang ke ruangan itu. Oke. Ya, makanya kalau saudara ini lihat ke ruangan 308, semuanya serba hijau. Di Mulai dalamnya. dalamnya. Karena konon Nyai Roke itu selalu mengenakan pakaiannya serba hijau. Serba hijau. Baik ininya, kemejanya, atau juga ini kerembongnya, semua serba hijau. Dari kasurnya hijau, dari serpenya hijau, semua serba hijau. Bahkan ada lemari, semacam lemari ganti pakaiannya itu, Iya. semuanya baju-bajunya semuanya hijau-hijau. Ada bajunya, semua. Pak? Ada bajunya. Oke. Ada bajunya semua. Dalam lemari itu banyak ya, katakanlah pakaian ganti. Iya, Pakaian ganti nggak ada kuning, nggak ada merah, Hijau. semuanya hijau. Oke. Semuanya hijau. Ini terjadi nanti ya. Nanti kemana nih arah saya bicara nih. Oke. Ketika tanggal 11, 13 mulut itu suka diadakannya ngebumbang. Mulut apa? Sorry, Pak. Mulut itu Rabiul Awal. Oh, Rabiul Awal. Ya, 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Itu selalu diadakan oleh panitia dari SBA itu adanya ritual mengenai ngabumbang. Ngabumbang apa? Sorry, Pak? Pernah ngabumbang? Pernah dengar ngabumbang? Baru sekali. Oh, ngabumbang. Ngabumbang apa? Nggak tahu. Ngabumbang apa? Kayak semacam apa, Pak? Ngabumbang itu sepertinya membersihkan diri Oke. dari kotoran, membuka keris-keris, mencuci keris. Oh, mencuci. Oh, ini itu ada ngabumbang itu ngebersihkan. Ritual. Ada bahasa Indonesia? Itu iya, Bang Ngabumbang namanya ya. Ngabumbang. Itu kan. Itu setiap tahun diadakan setahun sekali. Oke. Itu diundang ke seluruh Indonesia. Bahkan dari lintas agama pun datang. Tidak hanya Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, semua datang ke sana. Iya, Ritual di sana. Yahudi nggak ada, jauh. Yahudi sih nggak ada ya. Israel soalnya jauh, Pak. Iya jauh. Tapi Ini Indonesia Pak. aja. Iya. Saya tanya ketika saya tanya, Bu dari mana? Saya dari Cirebon. Tanya lagi, Bu dari mana? Dari Madura. Bu dari mana? Dari Cirebon, dari Demak. Oke. Saya dari Sulawesi. Saya dari Bali. Pada datang semuanya ke SBH.
Dari mulai Maisa sampai belum jam 12 belum terjadi apa-apa. Sampai Dari habis Isya. habis Isya belum, masih ada proses-prosesnya. Nah, ketika sudah tengah malam, Jam 12. baru kita ngebumbang. Baru bersih. Baru artinya baru ritual. Itu di mana, Pak? Sorry, Di Pak. ruangan depan ruangan 308. Oh, jadi pas di Ini ruangan 308. lorongnya. Di lorong-lorongnya. Semua ratusan orang ke sana. Oh, gitu. Semua orang. Oke. Nah, ada pimpinannya di sana, kiai juga seperti itu. Iya. Nah, maka ketika dimatikan lampu, terasa seperti ada meriak penuh, merinding. Oh iya. Ya karena kan konon Berdoa, katanya kalau iya, itu berarti husuasa. ada itu ya, ada Iya, sesuatu. Iya. Sampai kehati-hatiannya mungkin mungkin Nyai Rokido itu mungkin Lewat. mungkin datang Iya, mungkin lewat, ya. gimana gitu kan. Assalamualaikum, gitu. Ketika setelah ritualnya selesai di depan ruangan 308, setelah itu semuanya keluar. Semuanya menuju ke kali. Ke kali ke sumur 7 semua, ke Sukoyana. Ketika ke sana semua mandi. Oke. Semua mandi, semua mencucikan diri semuanya. Mentaburi bunga, mentaburi baju, membuang uang, membuang buah-buahan, semua. Bahkan gila-gilanya saya sampai bawa itu ada karung dari rumah itu ngambil buah-buah yang ditabur-taburkan, yang dibuang. Iya. Ada apa? Macam-macam di sana. Bapak yang ngambilin. Iya, diambil di pinggir pantai. Di pinggir pantai. Yang SBH itu, Pak? Iya, di bawahnya di SPH. Kan setelah ritual itu kan turun ke bawah. Yang Kemudian ada kolam renang, ya. turun ke bawah pantai. Iya, ini dari turun ya. Ini kan front office-nya Ya. langsung ke bagian-bagian bersama keluar. iya. Ya, Tadi ada front office, turun ke bawah, ke sana langsung ke mana? Ke sungai. Iya. Ke sumur 7 ke Sukoyana. Iya. Nah, di sana semua mandi. Mandi. Cewek cowok, Pak? Iya semua. Cowok, cewek, semua. Pakai busana tapi. Iya, Pakai busana Oh. dong, masa telanjang. Semua. Stop. Semua pakai seragam. Ya. Bahkan ada yang membuang kemeja, membuang kain, Oke. membuang uang. Mungkin itulah, membuang buah-buahan dan seterusnya dan Karena kan seterusnya. membersihkan ya. Iya, ada yang bertapa di sana. Tirakat di sana. Berapa lama, Pak, Aurot sampai menjelang subuh. Oke. Ya, sampai dari jam langsung. 12 sampai menjelang subuh, kira-kira jam 3 pagi selesai gitu kan. Setelah itu ya pulang gitu kan. Pulang masing-masing atau ya kayak yang jauh-jauh kan nginep Di hotel. Jadi di situ Nah, iya, pertama adalah merupakan budaya ya, ritual seperti Iya, itu. budaya, betul. Di lain sisi juga ada keuntungan pendapatan Di hotel. asli di hotel Iya. karena kan nginep di sana. Iya, betul. Ada nginep berapa malam, bahkan dari orang Jawa itu kan jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan ritual itu kan mereka udah booking fee kan, udah booking kamar seperti itu. Nah, disitulah. Nah, kemudian setelah terjadinya itu, maka diminta kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, kalau membawa keluarga main-main ke Pelabuhan Ratu, ya kan. Kemudian mandi di sungai di pantai. Jangan coba mengenakan celana hijau. Iya. Nah itu ada katanya jangan coba celana hijau, jangan serba hijau. Nah terus suka terjadi, Iya, terjadi tenggelamlah dan Iya, sebagainya. katanya ditarik Oh ya, Pak, ya? iya, wallahu alam ya. Wallahu alam, Saya wallahu tidak alam. bisa menentukan Betul. bahwa itu ditarik oleh Nyai Rokido dan seterusnya Iya, atau diambil karena dan seterusnya. mungkin musibah, saja ya itu kan. Kemungkinan, ya. Kalau langsung kok percaya seperti itu Iya. kan tahayul seperti itu. Betul, kita kan harus menghargai budaya, Pak. Iya. betul. Nah, itulah. Jadi di tempat-tempat lain juga kan mungkin ada tempat-tempat yang sakral ya kan. Katanya di pantai selatan itu kan Nyai Roro Kidul gitu kan itu. Kalau kita gali lebih jauh kan Nyai Roro Kidul kan seperti putri anak raja kan yang bagaimana kan seperti itu. Putri laut lah ya. Ya, ternyata di Pelabuhan Ratu itu mereka juga ketika ada namanya ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya sakral seperti adanya nelayan, hari nelayan. Oke. Hari nelayan itu juga mereka mengadakan ritual menyembelih kepala kambing atau sapi kan. Iya. Nah, lalu dimasukkan ke tempat lalu Diceburkan ya, Pak ya? ke laut Itu agar kemana, dan seterusnya ke laut itu kan. Oh, dibiarin aja? Iya. Oke. Sehingga sekarang dewasa ini sudah tidak diperbolehkan.
Karena oleh agama, oleh hukum Allah itu, hukum Islam itu Musik. jangan menyembeli kepada selain Allah, menyembeli serba binatang atau hewan-hewan untuk diserbahkan kepada hal-hal yang sifatnya ya syirik. Nah seperti itu kan, makanya tidak boleh. Tidak boleh ada sesembahan yang diberikan kepada Nyi Rokido dan seterusnya, nggak boleh seperti itu. Makanya sekarang setiap ada ya hari nelayan itu tidak boleh menaburkan kepala sapi, kepala kerbau ke lautan. Sama dengan syirik. Karena sesembelian itu kan untuk sebenarnya sedekah kepada umat Islam, ya kan, seperti kurban dan sebagainya. Kenapa yang disembelih kepalanya diberikan kepada laut seperti itu. Walaupun ini sedekah laut, di tempat lain sedekah laut, tapi itu ada bau-baunya syirik. Itu kan haram, haram karena seperti itu terjadi, ya. Nah itu ya terjadi di daerah sana gitu kan. Itu berarti terakhir terjadi kapan, Pak? Maksudnya kan sekarang nggak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Yang terakhir terjadi tahun berapa? Aduh, saya lupa lagi ya, udah lama. Nah, saya tuh penasaran tadi tuh Pak, terkait yang 12 Robiul Awal tadi. Iya kan, kalau Ngabumbang kan istilahnya kalau di sana kan kebanyakan ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli sufi yang suka berdoa, mengagungkan Rasulullah gitu kan. Nah, tapi kan ada hal lain yang sifatnya bau-bau ya bukan mistik itulah. Kok kenapa ada sampai ada keris yang dicuci gitu kan dan lain sebagainya, mandi di sungai seperti itu. Kan ada juga yang mengatakan kok bukan seperti itu, tapi kan dikaitkan dengan budaya, itu kan budaya seperti itu. Jadi kalau istilahnya Sunda atau istilahnya Islam itu kan, kalau istilahnya pada 12 awal itu kan kita memperingati kelahiran Rasulullah SAW kan, gitu seperti itu. Tapi kan kebanyakan di sana itu orang-orangnya yang seperti orang-orang yang ahli kebatinan, gitu kan, dia mempunyai ada sedikit senjata-senjata gitu kan, keramat-keramatnya suka dipelihara, kita dimandikan pakai air pakai kembang, pakai apa lagi lah seperti jeruk-jeruk nipis itu kan. Ngabumbang itu sebenarnya membersihkan diri dari hal-hal yang kira-kiranya membuat Allah itu murka sebenarnya kan. Kita membersihkan diri. Tapi ini dikaitkan kan dengan itu. Karena yang dihadirkan itu kan bukan muslim aja, dari lintas agamanya. Mungkin dia percaya, wah saya sukses karena ini, saya sukses karena ini, yang terjadi. Nah ini mungkin inilah yang harus dibersihkan, inilah gara-gara inilah batu alilah, keris seperti itu kan. Mereka mempunyai keyakinan masing-masing kan. Nah itu kalau Islam tidak seperti itu. Nah itu sampai saat ini masih terjadi Pak? Sekarang tidak. Sekarang tidak ada lagi istilahnya ngabumbang sudah. Udah nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Padahal saya penasaran tuh Pak. Iya. Ada kan enak ya maksudnya. Iya. Dulu pernah. Jadi sampai ada banner dipasang di daerah mana. SBH mengadakan ngabumbang seluruh. Karena kenapa? Karena bahkan di YouTube pun ada. Sampai mereka itu datang hadir. Pada itu menarik wisata. Betul. Untuk beta itu kan. Bahkan dari Ambarukmo misalkan ya dari Hotel Ana ditempel pengumuman ini, di Pelabuhan Ratu nih ada acara ini, mereka datang. Mereka belum tahu nih apa sih Ngabumbang itu, gimana sih kulturnya di sana. Betul, mana aja ini tempat-tempat wisata yang paling asik. Seperti kan di sini lebih dekat lagi yang di sini sedang dibangun oleh pemerintah. Adanya kan geopark, ya kan? Geopark apalagi namanya ya Puncak Warinjung gitu kan yang ada di sana. Nah itu dia. Belum pernah ke sana. Itu asik Pak itu sana. Asik, iya asik. Boleh lah. Nah itu seperti itu Pak. Seperti Puncak Bungur yang kalau kita melihat ke bawah itu sebagian kita di negeri awan. Itu kan banyak. Atau kita mandi di air panas. Ya enak Pak, air geyser gitu kan. Air sumber dari gunung yang mengecarkan air yang panas. Itu banyak Pak. Seperti ada kita ya melihat setiap tanggal 25 di bulan Hijriah adanya nelayan membawa jaring untuk penangkapan impun. Enak Pak, lihat lah dipoto. Itu mengasihkan. Tidak hanya melihat pemandangan aja, tetapi melihat
mau masyarakat nelayan sang mengambil ikan teri. Iya. Namanya impun. Enak, oke, Pak. sih. Seneng gitu, Kak, seperti itu. Jadi banyak lah. Jadi kalau ke sana itu banyak wisata-wisata yang kikernya di tempat lain tidak ada. Oke. Ya gitu Nah, kan. itu yang, Seperti itu yang tadi itu terkait Pelabuhan Ratu tuh, Pak, ya. Hmm. Nah, terus kan tadi sebelum ini kan sebelum tag kita kan sempat ngobrol terkait di daerah mana Pak tadi? Daerah mana? Daerah mana Kang Ari tadi? Daerah mana? Panjalu daerah mana? Daerah. Pak cerita dari Pak Teten tuh tadi. Iya tadi yang pajagan itu. Udah. Pajagan. Pajagan sudah tadi yang ada bobongkong. Oh, itu. Sudah. Oh, itu di Pajagan. Pajagan. Pajagan tuh Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu juga. Oke. Oke, nah, sekarang ini terakhir mungkin ya, Pak ya. Ya, Karena oke. ini nanti Pak Teten juga aus udah terlalu lama. Nah, Iya. Pak Teten di Ngerokok sini. nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Pak Teten di sini udah berapa lama, Pak? Di sini ya, maksudnya di Saya di tempat duduk ini Heeh. ya kurang lebih ada baru 5 tahun lah. 5 tahun. tahun, Oh, 5 tapi ya itu sih sebenarnya Tapi daerah kelahiran saya bukan di sini, adanya di atas. yang di atas. Ya, depan pasar. Tapi kalau di daerah sini nih, Pak. Apa sih nih? Tadi apa? Enggak, maksudnya kira-kira di sekitar sini tuh menurut Iya. Bapak ada nggak sih tempat-tempat yang menurut Bapak tuh agak seram gitu Iya, atau mungkin agak agak menakutkan seram. atau bisa Bapak jadi pernah ada dengar atau pernah apa ya namanya? cerita pernah. mungkin bisa dibilang cerita horor Atau mungkin Pak Teten pulang malam di daerah sini ya? Iya. Siapa tahu, Pak. Kira-kira menurut Bapak aja mungkin kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Sepanjang saya 5 tahun di sini ya, kelihatannya tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak sampai- Tidak pernah mendengar ada rumah yang ada hantunya misalkan. Atau anak kecil tiba-tiba merinding, berteriak terus, itu kan kesurupan. Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Oh, sampai sekarang belum belum pernah mendengar. Ya berarti daerah ini ya. Iya, insya Allah di aman sini lah ya. di sini insya Allah aman. Insya Allah aman. aman. Pertama di sini daerahnya daerah bukan daerah mati ya. Iya. Bukan seperti gini, ada kuburan yang dibangun perumahan, tidak. Ya. Walaupun ini kali ya, sebesar kali itu juga tidak pernah terjadi ada yang datang dari kali itu apa, tidak ada. Ya kan? Atau di satu pohon yang besar terjadi apa namanya ya, ada yang Ya, misalnya menangis ada ada. apa gitu ya. Kelihatannya tidak ada. Sampai saat Tidak ini. sampai saat ini saya tidak ada. Saya tidak Tapi ada. kalau untuk yang di atas sana yang ada rumah kuburan, Pak Teten tahu daerahnya. Oh tidak tahu. tidak tahu ya? Belum pernah, belum pernah mendengar, belum pernah mendengar. Mungkin ada yang lebih tua di sini, Iya, yang lebih lebih lama lama di sini mungkin dengar segar Oke, saja. Iya. Ya itu. Siap. Berarti tadi sejujurnya ya, Pak ya. Sejujurnya yang seperti itu. Sejujurnya saya yang pertama tadi agak merinding. Nah, agak merinding ya. Tapi banyak pelajaran yang diambil. Banyak pelajaran. Betul. pelajaran Bayar ya. utang. Bayar utang itu penting. Iya. Ya, berutang. Iya kan? Benar gak? Betul betul. Betul kan, bayar utang itu penting. Iya. Siapa yang bayar utang? Tadi bakokang apa? Oh. Bobokong. Bongkong. Bobongkong. Bobongkong Iya. tuh lontong. Oh, lontong. Jadi kalau Lontong ya? Bobongkong ya, itu kalau- pocong. Ya kalau kita tuh nyebutnya lontong, Pak. Lontong ya. Biar imut gitu ya. Oh gitu ya. Iya, jadi kan kita dan tim ini kan emang sekarang tuh kita buat konten horor, Pak. Maksudnya kita mau coba ke daerah sesuatu. Nah, makanya tadi saya sempat nanya Pak Teten terkait yang 12 Rabiul Awal. Iya. Saya pengen nyoba sebenarnya, cuman ternyata udah nggak ada lagi. Belum ada lagi. Iya, belum diagendakan. Karena gini, yang disebut awal itu dari pihak pemerintah khususnya di MUI kecamatan sana itu melarang. Oh iya. Bahkan di hotel itu ada di sebelah baratnya itu kan ada patung. Ada patung namanya patung Semar. Semar tuh ini kan yang Patung gendut. Semar ya itu Semar Mesem. Ya. Oh, Superman. Pernah terjadi itu. Oh, beneran? Pernah terjadi ada, betul ada. Ada itu. Iya, betul. Ada ya, Pak? Oh, Ada patung Semar di sebelah barat dari hotel itu terjadi bangunan itu sudah terwujud itu. Bahkan seakan-akan itu menimbulkan kufur ya. Iya. Ya, jadi orang itu khawatirnya kok ada tempat sembah-sembahan, Iya, persembahan itu kan. Nah, itu. Akhirnya pemerintah sana dengan MUI membongkar, langsung disaksikan oleh dari kepolisian semua. Oh, langsung. Langsung dibongkar. Dibongkar pun tidak hanya menggunakan palu, itu hanya menggunakan alat berat. Alat itu. berat, ya. Alat berat, yaitu. Ya, Itu biasanya. dibangun seperti itu, dibongkar seperti semua. itu, ya, itu. Pernah terjadi. Pernah terjadi. Pernah. Oke. Mungkin Pak Teten terima kasih ya Pak Ya, Teten. sama-sama. Atas Ya.
atas berbagi Berbagi pengalaman, kisahnya, ya, kisahnya. pengalamannya. Ya. Mungkin nanti kalau misalnya suatu saat ya, Ya. misalnya kita kalau tadi kita sempat sebenarnya ke hotel tadi. Hotel ya. Betul. Hotel Cuman- SBA ya. Iya, Samudra SBA, Beach Hotel. Betul, cuman tadi kan Ina siang Samudra ya, namanya, Pak. Ina Samudra namanya. Ina Samudra. Cuman kalau tadi kita karena siang mungkin ya, jadi Iya. horor ya, Pak. ya? Iya, Itu sih. horor. Nah, mungkin Tapi di sana di sana itu di 308 itu tidak boleh ada yang nginep di sana. betul. Tetapi hanya tirakat. Tirakat apa? gitu ya. Enggak. Tirakat itu berdoa. Oh, berdoa. Karena di tempat itu juga tempat sakral. Itu juga disediakan ada Quran. Ada, Pak. Ada sejadah. Ada. Tapi ini adalah kasurnya. Tempatnya di sini. Ada gambar-gambarnya, gambar Soekarno ada wah, semua ada gambar-gambar. Ada Jokowi nggak nggak ada. Iya, Soekarno ya, Pak. Iya, Soekarno. Iya. Kemudian juga ada gambarnya Rokidunya pemecah ombak. Oh iya. Dia di atas apa namanya kuda itu apa namanya di atas kencana, pemecah ombak gitu kan. Semua lukisannya ciptaannya dari Basuki Abdullah. Oh. Basuki Abdullah itu. Saya bilang kepada Pak Aceh, saya boleh masuk? Boleh, Pak. Pak, boleh tidur? Oh, jangan. Tidur mah jangan, nggak boleh, Pak. Tapi kalau Bapak mau tirakat, silakan. Jadi emang buat berdoa. Iya, untuk berdoa. Jadi untuk bertirakat gimana sih? Bertapa lah, bertapa. Betul. Tapa gitu. Iya, betul. Nah, seperti itu. Di Iya. tempatnya tempat sakral. Iya, betul. Tapi nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Nggak boleh duduk di meja Betul. di kursinya. Nggak boleh duduk di kasurnya. Iya. Nggak boleh. Loncat juga kayaknya. Loncat nggak boleh. Oh, apalagi loncat nggak boleh. Hancur nanti, Pak. Iya, Hancur ya, Pak. nggak boleh. Emang Nah, seperti itu Betul, kalau di betul, SBH. betul. Kalau saudara ini tidak percaya untuk datang ke sana, masih terbuka. masih terbuka. Iya. Kalau Bapak ini ingin sana, kemudian bilang ke front office, Iya. Bu, saya mau lihat kamar 308 ini, ambil kuncinya, silakan. Iya. Tetapi SOP-nya harus ditempuh. Betul. Pertama, jangan pakai sendal, buka sendalnya. Oh, banyak Kemudian, iya, bersih itu. Kemudian juga Bapak jangan tidur di tempat tidur, ya. Bapak jangan pegang-pegang, ngambil-ngambil. Itu juga ada kotak aman juga ada. Oke. Ya, ada Qur'annya, ada tasbihnya, Ya. bahkan ada dufa di sana. Sediaan Mungkin semua, orang-orang non Islam ya datang Ya, ke sana, ada ya. itu di sana. Itu. Oke. Silakan. Oke. Ya, kalau memang saudara ini ingin lebih dekat, Betul. ya kan? Ya lebih mengetahui. Oh, Ya. ini kata Pak Teten ini nggak Nggak salah. boleh, ya, benar. Membuktikan lah, Membuktikan Pak, ya. silakan. Ya, betul. Jadi itu gratis, Pak. Nggak ada pungut biaya Oh, apapun. iya. Ketika datang, Bu, saya mau lihat 308. Oke, silakan. Oh iya Terima kasih. benar. Oke. Siap Pak Teten. Terima kasih Pak Teten yang Iya, sekali lagi sama-sama. atas ceritanya. So buat teman-teman yang diceritakan tadi Pak Teten adalah pengalaman pribadi dari Pak Teten. Jadi memang tidak ada rekayasa dan kita juga tidak lepas untuk menghargai setiap budaya dari daerah tertentu karena menghargai budaya itu penting ya Pak ya. Iya. Di luar itu mungkin sifatnya syirik mungkin ya, tapi itu adalah budaya gitu budaya. ya. Sedikit nggak apa-apa. Oke. Mungkin dari teman-teman semuanya yang penonton pemirsa, terima Iya, kasih ya ya, Pak sama-sama, Mansur ya, sama-sama. yang sudah menonton video ini. Nantikan terus konten selanjutnya dari kita dari episode si paling horor yang pastinya nanti kita akan membawa narasumber lain ya Pak Teten Iya, ya. silakan. Mungkin ya Pak ya. Atau mungkin nanti saya kalau lagi ini ke rumah adik Pak Teten ya Pak. Iya, Nah, karena boleh. masih ada serem-serem di sana. Serem-serem. Yang pasti ikutin terus perjalanan dari si paling production dan terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe si paling production. Sekian dari kita bertiga, dari Adam, dari saya Dendiar, dan dari Pak Teten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Teten, terima kasih Pak Ya, Teten. sama-sama. Ini Oke. subhanallah.